Jadi SCY ya, tulisannya tuh SCJ. Kalau kami itu sering memplesetkan atau orang lain tuh sering memplesetkan susah cari jodoh, kayak jadi Romo. Iya. Jadi SCY itu Kongregasi Imam-Imam Hati Kudus Yesus. Ya. Pusat jenderal kami itu Kongregasi Internasionalnya ada di Roma. Ya. Walaupun pendiri kami seorang Romo Projo dari Prancis. Ya. Kemudian di Indonesia kami berpusat di Palembang dan kami juga tersebar di yang terakhir saya update sih ada di 44 negara. Ya. Paroki Bidara Cina ini untuk orang mudanya punya kerinduan yang luar biasa untuk mendalami kehidupan rohani mereka. Maka kalau di Paroki Bidara Cina sendiri hadirnya taman doa, ruang doa itu juga ingin menjadi bagaimana gereja itu inklusif dengan siapapun. Maka kehadirannya pun juga mencerminkan ya nuansa yang kekinian yang membuat siapapun itu merasa nyaman ketika mereka itu berada di lingkungan gereja. Bahwa kita ingin juga merangkul siapapun termasuk juga orang muda yang katanya itu sekarang kalau sudah bau-bau rohani itu sudah gimana anti, gitu ya. anti, alergi itu ya, tapi agak-agak gimana gitu ya. Dan ini cara yang juga bisa dibilang efektif. Ya. Oke. Oh, saya nggak kepikiran soal tempat yang nyaman, tapi benar sih zaman dulu kayaknya gua Maria identik dengan banyak nyamuk soalnya. Halo teman-teman semuanya, balik lagi ke Lumen Talk Podcast by Dumital Media. Di episode yang kali ini, gue kedatangan, atau lebih tepatnya gue bertandang ke daerah Jakarta Timur, gak terlalu ujung, tapi di situ ada paroki yang menarik. Gue nyebutnya ada Taman Doa Hidden Gem di sana, yaitu di Paroki Bidara Cina, Gereja Santo Antonius Padua. Dan narsumnya kali ini namanya adalah Frater Jubile, atau biasa dikenal dengan Frater Yu. Dia itu adalah frater dari kongregasi SCJ atau Imam-Imam Hati Kudus Yesus. Dia lagi tahun orientasi pastoral, udah masuk ke kalau tidak salah bulan ke-9 kali ini, saat ini. Dan dia akan cerita banyak nanti tentang, karena dia terlibat di pembangunan taman doa tersebut, dan bagaimana impact dari pembangunan taman doa tersebut ke pertumbuhan rohani anak-anak OMK-nya. Gua saksi, lihat sendiri di sana. Ada banyak, karena itu satu komplek dengan sekolahan. Anak-anak sekolah siang-siang itu nyempetin untuk berdoa di ruang adorasi, guys. Itu fenomena yang jarang banget kita lihat. Dan juga nanti dia akan cerita sedikit tentang kongregasinya SCY. Itu disebutnya Dehonian. Kalau Jesuit itu disebut Ignatian, ini Dehonian. Dan nanti juga dia akan banyak sharing pelayanannya selama di Paroki Bidara Cina. Tonton sampai habis podcastnya supaya nggak kehilangan konteksnya, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share videonya. Dan tanpa berlama-lama, mari kita sambut Frater Yu dari kongregasi SCJ Paroki Bidara Cina. Enjoy the show. Oke guys, kita balik lagi di Lumen Talk Podcast. Cuma kali ini kita bertamu nggak jauh-jauh banget sih sebenarnya sih. Masih di pusat kota di Paroki Bidara Cina. Dengan Frater Jubileum ya? Yeah. Frater Jubil, panggilannya betul ya? Frater Yu. Frater Yu, Oke, Frater Yu. Gaul. Ini hari ini gue sendirian, karena kok Robert lagi ada urusan di luar, jadi belum bisa bergabung dulu. Ya, moga-moga nggak ngebosenin guanya ya. Oke. Gimana kabar Frater? Puji Tuhan, baik. Semangat. Ya, puji Tuhan. Lama banget kita ini ya, rencanain ini gara-gara betul. Dihadap banjir 2 kali gitu. Kelapa Gading sih yang banjir, bukan sini sih. Sini sih aman ya. Puji Tuhan aman ya. Aman ya. Oke. Ini paroki by the way, gue udah tahu lama di sini di paroki. Maksudnya udah tahu Paroki Bidara Cina udah lumayan lama. Cuma baru tahu kalau bangunannya tuh ternyata cagar budaya ya. Betul. Jadi Paroki Bidara Cina ini satu kompleks dengan beberapa komunitas ya. Ada komunitas Susteran Ursulin, Vincentius. Oke. Kemudian ada sekolahnya juga, Sekolah Antonius dan Sekolah Vincentius. Dan
memang bangunan gerejanya khususnya ya, dan juga bangunan panti asuhan yang punya Suster Vincentius, Suster Ursulin itu, Yes. itu dikategorikan masuk dalam situs cagar budaya sejak tahun 2021 keputusannya. Ketika itu gubernurnya masih Bapak Anies Baswedan, ya, Bapak Anies Baswedan ya, sejak tahun itu. Oh, oke. Berarti katedral bukan satu-satunya ya guys ya. Ada banyak ternyata. Ya, belakangan sih saya tahu ya, maksudnya ada beberapa lagi gitu selain ini ya. Ada yang lain-lain juga dan ada yang Katolik juga gitu. Jadi beruntung sebenarnya waktu itu pas kesini bulan November kalau nggak salah. Pas ada yang nge-guide. Kalau nggak saya nggak tahu. Nggak ada yang ceritain kan? Ya, betul. Gitu. Walaupun dari bangunannya sih harusnya kelihatan ya. Masih batu-batu hitam gitu kan. Betul, ini paroki juga udah cukup lama ya. Udah berdiri itu sejak 1938. Jadi tahun ini nanti di bulan Oktober kita merayakan angka yang bagus ulang tahun paroki, angka 88. Oh, 88. Iya. Tanggal berapa ulang tahunnya? Nanti persisnya pasti akan digabung dengan perayaan hari Minggu ya. Mungkin saya kalau tidak lupa itu tanggal 24 atau tanggal 26, kisaran itulah. Ya, tanggal 20. Bulannya bukan Agustus. Bukan. Kalau Agustus ya 888. Iya. Oke. Wih, menarik ya, berarti udah lumayan tua dan ya di sini juga ada sekolahannya ya, gitu, dan ada yang baru, Taman Doa. Ya, tapi nanti kita bahas itu. Boleh. Nyambung sama yang belakangannya dulu ya. Boleh. Karena kita belum kenalan. Oh, oke. Ya, lupa ya. Frater Yu dari SCJ ya. Ini kongregasinya. Ya. Jadi saya itu nama lengkapnya Andreas Agung Yubile. Ya. Saya itu frater dari kongregasi Imam-Imam Hati Kudus Yesus, atau seringkali disingkat SCJ ya. Sacro Cor di Yesu gitu, kongregasi Imam-Imam Sacro Cor di Yesu. Ya, gitu. Ya. Dan saya asalnya itu dari Palembang dan sekarang di Paroki Bidara Cina ini sedang menjalani yang namanya TOP, Tahun Orientasi Pastoral. Ya. Begitu. Memang base-nya di Palembang ya? SCJ itu ya? Iya, jadi pusatnya SCY yang untuk Provinsi Indonesia itu pusatnya ada di Palembang. Jadi kami itu pusatnya di Palembang, dan memang misi awalnya itu datang di Palembang, khususnya di Sumatera bagian selatan ya. Karena kan kemarin kan sempat podcast juga sama Romo Koko kan. Oh iya, betul. Dia kan juga orang Palembang kan. Iya, betul. Nih sekarang orang Palembang lagi. Ada apa dengan antara SCJ dengan Palembang? Ternyata basisnya memang di situ. Basisnya di sana. Oke. Jarang loh dengar ada kongregasi yang basisnya di Sumatera ya, terutama Sumatera Selatan. Karena kita tahunya kan kalau Sumatera itu kan Fransiskan yang kuat ya. Iya, di bagian utara ya. Oke. Boleh cerita sedikit mungkin Frater, awal panggilannya itu gimana, sama kenapa milih kongregasi SCJ? Ya, gitu. Ya, ketertarikan saya untuk jadi seorang imam itu memang bersyukurnya itu sudah ada sejak kecil ya. Karena memang bersyukur saya lahir dari keluarga Katolik dan juga aktif hidup menggereja. Jadi sejak kami kecil, saya 4 bersaudara, saya nomor 4 ya. Jadi sejak kecil kami anak-anak itu selalu diajak oleh orang tua untuk ikut misa harian. Waktu itu misa pagi ya, misa harian. Karena memang anak-anak kan belum sekolah waktu itu ya, kami itu belum sekolah, jadi masih cukup gampang untuk ikut ke gereja. Nah, sejak itu saya itu setiap hari kan ikut misa pagi ya, walaupun juga waktu itu masih kecil banget ya, jadi ya misa suka tidur juga waktu itu. Tapi yang saya suka itu ketika melihat Romo itu pakai kasula itu ya. Jadi imajinasi saya sebagai seorang anak kecil itu muncul, keren nih Romonya pakai baju Superman gitu. Kalau kena angin itu kan melambai-lambai itu ya pakaiannya gitu.
Dan setelah itu kalau selesai misa itu Romo selalu menyapa dengan ramah, apalagi ke anak-anak ya. Kalau ini ditawarin coklat, permen, nah itu membawa kesan, sosok Romo itu ternyata menggembirakan, membawa sukacita, asik lah gitu untuk anak-anak. Dan saya mengatakan ke ibu saya waktu itu, saya pengen jadi Romo karena pertama lihat kasula yang keren kayak Superman itu, dan juga lihat pembawaan Romo itu penuh dengan sukacita. Nah, kisah awalnya seperti itu. Kemudian waktu itu di Palembang musim kemarau ya. Waktu itu sangat terbatas, masih cukup terbatas untuk mengakses air ya. Jadi di paroki itu kesulitan air, dan kebetulan di rumah saya itu ada penampungan air gitu ya. Jadi pakaian liturgi itu mencucinya di rumah saya bersama dengan poster. Lalu saya waktu itu kisaran umur 4-5 tahun ikut untuk sekedar mencuci lah gitu, mencuci. Ketika menjemur itu saya ngomong lagi sama ibu saya, "Bu, saya pengen pakai ini, kasula itu," gitu. Lalu ibu saya bilang, "Ya ini pakaian khusus Romo, jadi yang bisa pakai cuma Romo." Nah, semenjak itu saya bilang, "Saya mau jadi Romo besok." Nah, gitu. Itu pengalaman awal ya, ketertarikan itu, dan kemudian berlanjut dalam proses bagaimana saya juga terlibat aktif di kegiatan menggereja, bina iman, kemudian misdinar, dan kemudian baru berani memutuskan untuk masuk seminari menengah. Saya seminari menengahnya juga di Palembang, namanya Seminari Menengah Santo Paulus Palembang. Santo Paulus. Ya. Nah, karena juga di paroki saya itu yang melayani itu Romo-Romo SCY, maka juga saya itu merasa bahwa panggilan saya itu tumbuh juga karena diperkenalkan oleh Romo SCY, teladan baik hidup Romo SCY yang ada di paroki saya. Maka dari itu saya itu seperti merasa, kalau mau dikatakan itu ya mau membalas giving back mereka yang sudah mereka berikan kepada saya untuk menumbuhkan panggilan saya. Maka dari itu juga spiritualitasnya juga saya sangat tertarik ya, spiritualitas Hati Kudus Yesus, dengan begitu kayanya spiritualitasnya itu. Maka saya ingin mempersembahkan diri juga dalam karya imam-imam Hati Kudus Yesus itu. Maka saya berani masuk ke kongregasi SCY. Berarti kayak expose-nya udah dari awal bahkan ya, maksudnya dari kecil gitu. Iya, gitu, betul. Gitu. Karena kan sebelumnya juga pernah podcast sama Romo Yakin dari Paroki Keranggan. Sama kayak expose dari kecil juga, walaupun nanti terpanggilnya setelah dia udah lulus kuliah, ya kan. Cuma banyak juga yang memang dari kecil. Ya Romo Bernard yang tadi kita sempat bahas, Romo Bernard yang di Kelapa Gading itu juga dari kecil. Itu juga dari kecil. Lulus SMA. Kalau nggak salah lulus SMA langsung masuk seminari. Langsung memutuskan masuk seminari. Jadi ya tergantung ke expose dari kapan ya sebenarnya, dan lingkungan juga mendukung gitu. Ya kalau saya di Cirebon ya berarti OSC sebenarnya yang lumayan kuat yang disuruh sama Dominikan. Sekolah saya kan Santa Maria Cirebon, itu kan yayasannya Dominikan. Kalau di Palembang berarti ya SCJ, termasuk Lampung berarti nggak? Iya, jadi SCY itu di Sumatera bagian selatan ya. Mulai dari Palembang, kemudian Lampung, Bengkulu, Jambi, dan juga kami juga melayani ada beberapa paroki di wilayah Kuskupan Padang, di Riau, kemudian di Sumatera Utara itu ada satu paroki, dan juga ada yang berkarya di Seminari Tinggi untuk calon imam diosesan Keuskupan Regio Sumatera. Di sana juga ada Romo yang berkarya di sana. Di Jakarta ada 3 paroki, di paroki Bidara Cina ini, kemudian paroki Barnabas Pamulang ya, kemudian Cilanda ya, Stefanus Cilanda. Cilanda itu masuk SC, maksudnya masuk wilayah karya SC juga? Ya, itu di sana yang berkarya Romo SC juga. Kemudian di Jogja itu kami punya komunitas studi, gitu ya, karena kami belajar teologi dan filsafatnya di Jogja, maka kami punya skolastikat di sana. Kemudian di Kalimantan ada, di ujung Kalimantan Timur, di Keuskupan Samarinda, itu kami di perbatasan, namanya itu di Mahakam Ulu sama di Long Apari.
Dan juga lompat lagi ke timur Indonesia, itu ada di Keuskupan Timika. Itu Wow. ada Papua. di Papua, ada di pinggir laut itu ada di apa namanya Kokonau, kemudian SP3 ada di Biak juga. Wih, keren juga ya. Luas ya ternyata ya. Ya, memang tapi lebih banyak ke Sumatera. Sumatera ya. Basisnya di sana. Nggak apa-apa. Mending di Sumatera lebih banyak gitu. Di Jawa udah padat. Oke. Keren. Soal SCJ-nya sendiri juga mungkin boleh dijelasin kali ya. Kongregasi SCJ, spiritualitasnya juga ya kan, sama mungkin ada cara hidup khasnya. Ya karena kemarin sempet diceritain sekilas sama Romo Koko. Mungkin sama Frater bisa lebih sedikit dikasih gambaran lebih lebih dalam mungkin tentang tentang SCJ-nya itu sendiri. Ya siapa tahu kan jualan dulu, siapa tahu kan ada yang nonton, ada yang tertarik juga. Boleh. Ya. Jadi SCJ ya. Tulisannya tuh SCJ. Kalau kami itu sering memplesetkan atau orang lain tuh sering memplesetkan SCJ itu susah cari jodoh. Kayak jadi Romo. Iya. Gitu. Jadi SCJ itu Kongregasi Imam-Imam Hati Kudus Yesus. Ya. Pusat jendralat kami itu Kongregasi Internasionalnya ada di Roma. Ya. Ada di Roma. Walaupun pendiri kami, kongregasi ini didirikan oleh seorang Romo Projo dari Perancis. Ya, dia seorang berkebangsaan Perancis. Namanya Pater Dehon, Yohanes Leo Dehon. Maka kami itu menyebut diri pengikut Pater Dehon itu sebagai Dehonian. Karena namanya Dehon, maka pengikutnya disebut Dehonian. Nah, kemudian di Indonesia kami berpusat di Palembang tadi sudah ya, dan kami juga tersebar di 40-an negara. Yang terakhir saya update sih ada di 44 negara ya, bermisi juga. Dan spiritualitas kami itu spiritualitas yang mempersembahkan diri membaktikan diri kepada Hati Kudus Yesus. Ya, dari lambung yang tertikam itu. Dan Dehonian style yang kami hidupi itu komunitas persaudaraan ya. Jadi konfraternitas kalau kami menyebutkannya itu. Jadi cara hidup kami itu selalu berkomunitas. Jadi kami tidak pernah itu tinggal sendiri sebagai seorang SCJ. Maka diutus kemanapun kami akan selalu bersama dengan SCJ. Bahkan juga kami di beberapa negara itu juga misinya itu komunitas internasional. Jadi misalnya di China itu ada komunitas internasional yang diambil dari misionaris SCJ Indonesia, SCJ Argentina, SCJ Brasil, dan di mana-mana gabungan itu. Jadi semua itu dalam kerangka persaudaraan ya. Itu konfraternitas itu sangat kuat sekali. Baik yang muda, dewasa, yang senior itu semua akan kelihatan ketika kami itu kumpul, itu semua akan sangat kelihatan SCJ sejatinya itu seperti apa. Mulai dari bercanda, guyonan ya, atau saling ejek-ejek yang saling bercanda sebagai seorang konfrater itu sangat biasa sekali. Itu ingin mengungkapkan bagaimana kehidupan seorang religius SCJ itu memang dipenuhi dengan sukacita. Jadi panggilan itu memang pertama-tama juga berkat dari sukacita yang sudah kita terima, dan kita ingin membagikan sukacita itu kan, membagikan Injil yang adalah kabar gembira itu kepada semua orang dengan bagaimana cara hidup kami juga menampilkan hidup yang sukacita. Gitu. Termasuk ada ordo ketiganya juga nggak SCJ? Iya, kami menyebutnya mereka sebagai komunitas awam Dehonian, KAD. Gitu. Iya. Lengkap berarti ya. Ya dari mulai ada brudernya juga nggak? Ada brudernya juga. Ya, bruder. Jadi imam, romo dan bruder ya. Suster termasuk. Susternya nggak ada. Nggak ada. Dari bruder aja ya. Iya. Fokus karyanya tuh kemana? Maksudnya kalau tadi kan spiritualitas ya, dari lambung Yesus. Ya tapi nanti ini nggak bisa di breakdown ya guys ya, kelamaan. Nanti kita cek, atau mungkin ada yang lebih capable untuk menjelaskan ya. Nanti kita cari referensi baru nanti bisa, buat tamu berikutnya. Tapi kalau misalkan bicara karya pelayanannya,
itu karya pelayanannya fokus ke bidang apa ya, Frater, kalau boleh tahu? Ya, kalau dari semangat pendiri kami ya, ESE itu memang bermula dari keprihatinan sosial. Maka karya yang dikembangkan di mana-mana juga termasuk di Indonesia itu juga karya sosial yang juga bisa masuk lewat karya parokial, kemudian karya pendidikan. Kami punya beberapa sekolah dan juga asrama putra gitu. Kemudian karya formasi jelas ya, formasio calon pendidikan imam mulai dari seminari menengah, postulat novisiat, skolastikat gitu. Dan juga karya kelompok kategorial ya. Kami juga berkarya di rumah retret di Palembang dan juga bekerja sama dengan para suster yang ada di Lampung juga. Gitu. Dan tentu juga karya misi itu tadi yang saya sebutkan, berkarya di daerah-daerah, misi domestik dan juga misi internasional. Gitu. Oh, berarti kategorial. Saya tertarik sama kategorial itu. Berarti termasuk pendampingan terhadap komunitas-komunitas kategorial seperti itu ya? Iya, betul. Nah, ini menjelaskan kenapa Romo Koko sering dipanggil sama LJF. Wih, keren ya. Maksudnya saya nggak kepikiran ada kongregasi yang memang mengkhususkan diri untuk membantu kategorial. Jujur aja saya baru dengar nih, gitu loh. Keren juga. Berarti tadi untuk cerita di balik panggilannya Frater udah diceritain ya guys ya. Tuah dari Kasula. Ayo, siapa yang waktu dulu? Dan menariknya, kenapa? Selama dalam proses perjalanan ya, maupun di seminari, saya sudah jadi frater, kan pasti ada momen-momen misalnya tampil drama atau apa. Kebetulan kalau saya diminta untuk misalnya menjadi aktor sebagai seorang romo pakai Kasula, saya tidak akan menerima. Nggak akan menerima? Saya tidak akan menerima. Karena apa? Saya punya kesan bahwa supaya Kasula itu pertama kali saya pakai ketika saya jadi romo. Supaya kesannya itu benar-benar wow. Jadi saya berusaha untuk tidak menggunakan Kasula dalam arti bermain sebagai peran itu ya, sebagai seorang romo. Saya tidak akan yang beneran aja nanti. Iya, yang bener aja. Jadi tunggu aja saatnya. Karena seperti kata Yesus. Seperti kata Yesus kan, waktuku belum tiba. Berarti sekarang di tahun orientasi pastoral, stepnya itu setelah itu apa? Ya, jadi setelah tadi dari seminari menengah ya, kemudian saya masuk ke kongregasi SCG lewat masuk sebagai postulan dan novis, itu ada di Lampung ya. Kemudian setelah 2 tahun di sana, saya melanjutkan. Setelah 2 tahun di sana, saya mengikrarkan kaul pertama sebagai seorang SCG. Kemudian lanjut untuk tahap studi, ya, studi formal teologi dan filsafat di Jogja, di tempat tinggalnya di Skolastikat SCG Yogyakarta. Itu selama 4 tahun di sana. S1 lulus, kemudian masuk ke tahap top yang sekarang ini. Jadi saya itu baru anget-angetnya lulus S1 gitu. Dan setelah 1 tahun kurang lebih ya berdinamika sebagai seorang topper, saya akan kembali lagi ke Jogja untuk menyelesaikan beberapa program ya, program studi bakalaureat dan program imamat yang nanti akan mempersiapkan ke jenjang tabisan diakon gitu. Setelah itu baru kan perjalanan berdinamika, kemudian tabisan imam. Udah berapa lama berarti di sini di Bidara Cina nih? Kalau saya di Bidara Cina ini masuk bulan ke-8 ya. Ke-8 dari tahun lalu berarti ya? Iya, dari tahun lalu. Belum terlalu lama. Tapi udah cukup mengenal cukup sedikit-sedikit dalam-dalamnya inilah parokinya. Keren juga. Berarti dari mulai udah keliling lah ya, maksudnya selama di SCJ ini ya, berpetualang istilahnya. Di Bidara Cina sendiri itu dari Frater bertugas di sini selama 8 bulan. Itu boleh diceritain mungkin ya, kayak demografi dari umatnya ya kan, dan karena ini podcast OMK jadi ya spesifik
seberapa hidup OMK-nya gitu, karena saya beberapa kali kan ngelihat di sini kan OMK itu kan usia 15 sampai dengan 35 tahun ya sebelum menikah ya. Itu kan banyak anak sekolah juga di sini ya. Saya perhatiin di sini banyak yang main ke mana? Ke ruang adorasi, taman doa yang baru itu. Anak sekolah loh guys. Gue zaman sekolah main apa? Bentengan kali ya dari dulu, padahal ada biaranya kan di sana sama Cirebon kan. Nggak pernah kepikiran buat main ke biara gitu. Kayak gitu-gitu ya kan. Dan ada anak mudanya juga waktu itu hari biasa weekdays. Mereka kayaknya lagi nggak tahu pertemuan apa. Saya nggak tahu gitu. Berarti kan ibaratnya dulu waktu saya masih aktif di Persekutuan Doa, itu Dekenat Timur tuh katanya kering, banyak yang bilang. Ini kan maksudnya Dekenat Timur ya. Cuma saya lihat-lihat di sini kayaknya hidup-hidup aja gitu loh. Mungkin yang tugas di sini lebih ngerti. Bisa diceritain gambarannya, Frater, gimana tuh? Ya, kalau dari segi demografi umat ya di Paroki Bidara Cina ini sebenarnya tidak terlalu banyak ya ketimbang paroki-paroki yang lain. Kalau dari segi jumlah umat itu terakhir ya yang saya lihat itu 6.000-an sekian umat ya, 6.000 umat itu untuk demografi umatnya sendiri. Tetapi kalau untuk orang mudanya ini angkanya juga cukup tinggi. Persisnya saya tidak terlalu ingat ya. Nah, selama saya berdinamika di sini dan selama saya juga ngobrol-ngobrol dengan orang-orang muda, khususnya juga dari seksi kepemudaan ya, yang mengkoordinir bagaimana orang muda ini harus diapakan. Dulu itu ketika kita tahu ya semua mengalami zaman COVID itu ya, zaman pandemi itu kemudian semua seolah lumpuh ya. Dan kemudian bangkit lagi setelah COVID itu tidak cukup mudah untuk mengumpulkan anak muda. Tetapi di situ ada juga orang muda yang punya kerinduan untuk kembali aktif sebagai komunitas orang muda di paroki ini. Maka bersinergi dengan para romo yang waktu itu berkarya di sini, orang muda ini dikumpulkan kembali satu persatu dengan cara kita kunjungan, kemudian menarik kembali. Dan syukurnya hingga saat ini komunitas ini, orang muda ini terlihat aktif lagi, gitu ya. Walaupun juga butuh perjuangan, gitu ya. Dan mereka aktif sekali mengadakan kegiatan ya, kumpul doa bareng, apalagi misalkan ketika kemarin bulan Rosario kita doa bareng, bahkan juga ketika tidak bisa kumpul bersama dengan kesibukannya masing-masing, di malam hari kita coba untuk Rosario online gitu. Dan kemudian ada banyak aktivitas lain juga, EKM, kemudian nanti di waktu yang akan datang kita akan mengadakan camping rohani. Dan di luar kegiatan itu sendiri juga orang muda banyak melibatkan diri baik di lingkungan, di wilayah maupun juga di lingkungan paroki sendiri. Mereka menjadi volunteer ketika ada berbagai kegiatan. Itu menurut saya dan juga beberapa pengamatan itu juga menunjukkan bagaimana orang muda mulai melibatkan diri, menunjukkan bahwa orang muda ini ya orang yang hidup, yang punya semangat untuk berbagi dan mempersembahkan diri dengan caranya masing-masing. Dan juga menariknya mereka juga punya kerinduan yang luar biasa untuk mendalami kehidupan rohani mereka. Dan paroki ini memfasilitasi dengan sebegitu terbukanya dengan kehadiran yang disebut dengan taman doa itu ya, gedung Cura Animarum, pemeliharaan jiwa-jiwa. Oh itu artinya? Iya, Cura Animarum itu pemeliharaan jiwa-jiwa gitu ya. Maka dilihat bagaimana orang muda di kota ya, berbagai tekanan mungkin yang dialami, entah mereka yang sekolah, kuliah, yang bekerja itu kan punya hal yang begitu banyak masuk ya. Tetapi mereka mungkin punya kerinduan bagaimana mereka ingin mengungkapkan mungkin kerinduan mereka, kegelisahan mereka, kecemasan mereka, harapan-harapan dan niat-niat baik mereka. Dan salah satunya itu sangat membantu sekali dengan kehadiran ruang-ruang doa di sana. Mulai dari ruang doa adorasi abadi, ruang doa
Ruang Maria devosi Bunda nggak sih itu? Penolong Abadi. Iya, kayak khusus untuk devosi itu kan Iya sebenarnya. betul, Iya. ada ruang doa Hati Kudus Hati Yesus, Kudus, ada taman doa Maria, dan mereka sangat terbantu sekali. Bahkan mereka juga mulai aktif juga, beberapa itu pagi ikut misa harian, sebelum berangkat kerja mampir berdoa dulu. Nanti kalau yang sekitaran sini kerjanya siang, istirahat siang. siang, itu beberapa Itu yang saya lihat tuh, yang siang-siang itu. mampir ke ruang doa sore, apalagi malam, karena mungkin suasananya lebih sejuk Iya. ya. Kalau malam hari lebih tenang itu mereka berdoa Banyak tidak juga sendiri. berarti. Banyak juga berarti Iya. datang malam. Antusiasnya luar biasa. Wah, Gitu. keren. Anak muda, bahkan juga anak-anak. Iya, anak-anak. Kayak anaknya tadi yang anak sekolah itu. yang saya bilang Anak-anak itu. sekolah itu, mereka sebelum berangkat ke sekolah, masuk kelas itu bersama dengan orang tuanya diajak berdoa dulu. Itu luar biasa penanaman iman yang ditumbuhkan oleh keluarga. Berarti itu spontanitas ya, maksudnya Spontan. bukan di program dari sekolahnya gitu, enggak ya? Spontan. Itu sangat spontan, gerakan-gerakan yang sangat spontan yang berasal dari bawah ya, dari keluarga, dari orang tua, kemudian nanti mengakar ke komunitas lingkungan, Iya. wilayah, komunitas-komunitas doa gitu. Gila, keren ya. Ya maksudnya ini kan paroki yang bisa dibilang underrated kalau menurut saya ya. Maksudnya kayak hampir nggak pernah kedengeran Iya. suara apa ya, mungkin kalah pamor sama yang lain ya, bisa Iya. dibilang ya kan, yang lebih ke pusat kota. Ini kan Iya. adanya kan agak Agak ke ke pinggir, pinggir ya, agak ke gitu. pinggir, walaupun nggak pinggir-pinggir banget ya kan. Siapa namanya yang lebih jauh soalnya. Tapi ya mungkin definisi hidden gem di tengah kota ya ini sih kalau saya bilang gitu ya. Dan ya sedihnya belum banyak yang tahu gitu loh. Yang dari teman-teman saya yang di daerah pusat itu belum banyak yang tahu soal ini gitu loh. Karena waktu itu saya habis Porta Santa dipesenin sama yang guide-nya, tolong dipromosikan katanya, tolong diperkenalkan ya kan. Karena kayaknya saya belum pernah nemu kalau di Jakarta yang memang menyediakan ruang devosi. Ruang adorasi udah banyak, taman doa udah banyak. Tapi kalau ruang devosi saya baru nemu satu di Paroki Bekasi Santa Clara. Yaitu ruang devosi ke Santa Clara. Ini kan Antonius Padua ya, nama santonya ya. Tapi ruang devosinya ada buat Bunda Maria juga. Ada kayaknya kalau saya nggak salah, boleh dijelasin mungkin ada berapa ruang di situ? Iya. Kalau di dalam ruangan gedung Gura Animarum itu sendiri ada 6 ruangan ya. 6 ya. Dengan fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama itu ada ruang adorasi abadi, kemudian ruang doa Maria Bunda Penolong Abadi, kemudian ada ruang doa Hati Kudus Yesus, kemudian ada kapel Santo Antonius Padua, yang di dalamnya juga yang ada sebelah kiri itu ya, yang di pojokan itu ada relikwi Santo Antonius Padua juga di sana. Kemudian ada 2 ruangan yang biasa dipakai untuk latihan gor ya di dalam itu. Tetapi di dalamnya itu sendiri juga di tengah-tengah ruangan itu ada beberapa patung. Pietanya itu keren. Ada patung Pieta yang katanya juga orang terkagum-kagum gitu. Ada tempat berlutut juga untuk berdoa. Kemudian ada 3 Santo Santa yang dikanonisasi di abad 21 ini. Iya, tahun-tahun sekarang ya, ada Santo Carlo Acutis yang baru-baru ini kemarin. Kemudian ada Santo Yohanes Paulus II dan juga Santa Teresa dari Kalkuta. Itu di bagian dalam. Kemudian kalau kita keluar ke bagian luar itu ada patung Yesus Tunawisma. Gitu ya. Harapannya apa? Kenapa ditaruh di luar? Harapannya ketika umat itu kita berdoa di dalam, kita menimba semangat rohani, bagaimana kita berdoa, membangun keintiman dengan Tuhan. Ketika kita keluar itu kita mengaplikasikan apa yang kita doakan itu dengan mewujud nyatakannya ketika kita berbagi dengan saudara-saudari kita, melihat bercermin pada Yesus yang menjadi representasi dari saudara-saudari kita yang lemah, miskin, dan tersingkir itu. Gitu. Berarti masuk situ dapat pencerahan, keluar jadi pelaku firman gitu. Betul, ya. Gila dalam filosofinya.
Dan ya saya nggak kepikiran tadi tuh. Maksudnya isi ruangannya itu ada santo-santo yang mungkin bisa dibilang ya hidup di eranya kita ya bisa dibilang ya. Berarti kan memang ini ruang doa untuk masa depan. Iya. Ya kan. Betul. Jadi memang dibangun untuk anak-anak muda mengenal tokoh-tokoh yang ya anak muda zaman sekarang kalau misalkan udah terlalu jauh tokohnya juga kan mereka nggak relate sama tokoh tersebut. Tapi kalau misalkan ya baru kalau aku tesnya paling gampang gitu Ya, kan bener-bener anak-anak seumuran itu kan ya, bisa dibilang betul. kan gitu. Saya aja lebih tua kayaknya. Nah itu kan dan keseharian juga kan kayak kita-kita juga gitu sebenarnya yang muda-muda. Inspirasi jadinya. Betul. Dan ya Santa Teresa dari Kalkuta sama ya Teresa dari Kalkuta itu kan Teresa ya bukan Teresa, Ya, salah saya. Teresa. Sorry. Teresa, Bunda Teresa itu kan kuat di sosialnya ya. Betul. Dan Santo Yohanes Paulus II yang ajaran ya, Ya. bisa dibilang ya. Nah ini wajib datang ke sini kunjungan ya kan. Apalagi sekarang lagi ada tahun jubileum Fransiskus Fransiskus Assisi. Assisi. Berarti kemarin kan baru selesai Porta Santa ya kan. Ada lagi sekarang eventnya nih ya kan. Ya. Jadi nggak kehabisan event buat datang buat nyamperin ke sini gitu istilahnya. Nggak jauh-jauh banget kok guys, serius. Ya kalau misalkan yang sering main ke daerah Menteng ke sini paling 30-40 menitan lah ya bisa dibilang ya. Dan salah satu bagian yang juga menarik dan sangat diminati di bagian sekitaran gedung Gura itu atau Taman Doa itu adalah bagian Wall of Hope. Wall of Hope. Ya, jadi di sana itu ada tempat bagaimana umat ingin menyampaikan intensi doa, harapan-harapannya dalam sebuah Gulungan-gulungan kertas. itu ya? Bukan. Oh bukan. Yang bisa dituliskan dalam kertas kemudian ditempelkan. Tempel. Oh iya, saya lihat itu. Dan itu setiap akhir bulan, 1 bulan sekali akan diberkati oleh Romo dan kemudian akan dipersembahkan dan dibakar gitu. Jadi akan didoakan oleh para imam. Itu sangat ramai sekali peminatnya. Iya. Saya beberapa kali ngelihat ada orang yang nulis intensi harapan-harapannya gitu. Oke. Luar biasa. Dan gedung gerejanya sendiri juga guys, jangan lupa itu gedung gereja yang ya bisa dibilang lumayan legend. Ya, ikonik ya. Ikonik. Jadi katedral dengan gotik ya istilahnya kalau Ya, bangunan gotiknya ya kan. Ini apa klasik ya? Bisa dibilang. Ya, lebih bisa dibilang gitu. Pintunya itu masih pintu kayu itu yang berat itu. Betul. Memang terlihat sangat sederhana ya. Menampilkan kesederhanaan sekali gitu. Tapi nilai sejarah dan nilai bagaimana itu bisa membangun iman dan menumbuhkan iman umat itu perjalanannya pasti sangat luar biasa. Dan ganti suasana lah sekali-kali lah. Maksudnya ini gereja saya sih jujur baru lihat ya yang kayak begini ya. Seumur-umur kalau di daerah udah pernah. Katedral Semarang kalau nggak salah kayak gitu ya. Ya, kurang lebih ya Katedral Semarang ya. Nah kalau di Jakarta nggak pernah. Nggak tahu. Bisa dibilang tuh saya jarang banget main ke timur kan. Makanya waktu saya kesini gila ini kalau tahu ada ya, tapi waktu itu pasti taman doanya belum ada ya. kayak 5-6 tahun yang lalu kayaknya belum ada taman doanya ya. Tapi sebenarnya itu cukup singkat pembangunan itu ya. Jadi ketika Romo Heru, Romo Paroki di sini itu pindah ke sini belum lama, tahun 2025 awal ya, Januari. Itu dulunya itu adalah pastoran lama. Gitu. Oh itu pastoran lama? Ya, itu dulu pastoran lama dan juga waktu itu setelah pastorannya pindah ke sini itu ruangan banyak yang belum maksimal fungsinya. Oke, nganggur lah ya. Nganggur ya. Karena itu Romo punya ide baik dan ingin dikembangkan, maka dibangunlah disulap beberapa ruangan-ruangan itu untuk dijadikan tempat doa itu tadi. Ya mungkin kisaran 9 atau 10 bulan itu sejak awal sampai diresmikan atau diberkati oleh Bapak Uskup ketika perayaan Hari Raya semua orang kudus 1 November 2025 lalu.
Ya, saya datang ke sini 1 minggu setelahnya. 1 minggu setelah. Iya, jadi saya nggak tahu, saya dikasih tahu sama si yang nge-guide itu, saya lupa namanya Cici siapa itu. Jadi dia bilang sih, kata itu baru minggu lalu diberkatin gitu. Oh iya, saya ketinggalan saya, saya nggak perhatiin gitu. Dan ya bisa dibilang ya dengan ya akhirnya jadi buahnya ke anak-anak mudanya, banyak yang aktif ya sekarang ya gitu loh. Ada program apa aja di sini berarti untuk anak-anak mudanya aktivitasnya? Kayak kalau Rosario dan sebagainya kan itu standar lah ya. Gitu. Tapi kayak misalnya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan di gereja deh gitu, kayak lektor-lektor muda sama pemasmur muda itu kan sekarang kan lagi banyak digalakin tuh ya gitu. Mereka dengan tantangan sekarang, terutama ya kemarin kita baru podcast juga yang paduan suara, mereka kesulitan nyari regenerasi buat petugas-petugas musik liturgi lah bisa dibilang gitu. Apakah di sini ngalamin tantangan yang sama juga atau gimana tuh? Ya, kurang lebih tantangannya hampir sama ya. Kalau di kota itu kan lebih ke waktu ya, manajemen waktu, karena sudah sibuk entah di sekolah, kuliah, apalagi kalau sudah masuk ke dunia kerja itu kan sangat sibuk sekali. Ya. Maka tantangannya kurang lebih sama dengan manajemen waktu untuk latihan gitu kan, untuk kumpul gimana. Tetapi syukurnya banyak juga yang juga terlibat aktif ya. Bahkan beberapa dari mereka itu menjadi pengurus atau menjadi koordinator di subseksi lektor, subseksi pemasmur, kemudian di paduan suara juga, kita punya paduan suara OMK gitu kan. Dan juga kelompok-kelompok doa yang lain seperti PDOMK ada di sini juga ya. Ada PDOMK-nya juga, kemudian terlibat aktif dalam juga tadi yang kami komunitas awam Dehonian gitu. Untuk mereka yang sudah bekerja juga ada yang namanya KKMK, Komunitas Karyawan Muda Katolik, yang setiap kurang lebih 2 bulan sekali akan berkumpul, yang nama programnya itu Sabi, sharing bareng iman gitu. Dan juga berbagai aktivitas lainnya. Yang wilayah juga, gimana? Ya, wilayah ini kami juga punya tantangan yang tidak cukup mudah juga ya. Maka dari itu kami sekarang ini sedang membangun usaha dan juga sudah berjalan beberapa kali untuk mengadakan kunjungan OMK wilayah. Gitu. Jadi kita akan mengunjungi seperti kemarin beberapa waktu lalu kita kunjungan ke wilayah 4 dan 5 OMK-nya, dan luar biasa antusiasmenya. Gitu, mereka menyambut baik dan pada datang. Gitu. Berarti ya, tapi kalau untuk wilayah ya, ini sedikit mau tahu gambaran aja sih. Berdekatan nggak sih sama gerejanya gitu? Pemukiman dari umatnya, atau berjauhan gitu kan? Ini kan paroki kan biasa kalau di pinggir jalan gede tuh biasanya kan jauh-jauhan tuh antara tempat tinggal umat sama gerejanya itu. Kalau di sini gimana tuh? Kalau di sini sangat terbuka ya, dan sangat dekat sebenarnya, tidak sangat jauh. Karena paroki sendiri juga masuk ke dalam lingkungan tertentu ya, dalam arti secara teritori gitu. Dan tidak cukup jauh sih secara teritori ya, karena juga masih dapat dijangkau. Jadi pun akses dari umat, lingkungan, wilayah mau ke paroki dan sebaliknya, dari paroki mau ke wilayah-wilayah lingkungan-lingkungan itu sangat dapat dijangkau ya gitu. Tidak jauh sekali gitu. Apalagi di pinggir jalan gini sangat strategis sekali sebenarnya. Ya, benar. Gitu. Gampang terus seberangnya ada tempat makan. Iya. Gitu. Nggak bisa disebutkan nanti nggak sponsor soalnya. Biasa habis dari sini ke sana ya. Iya gitu. Bahkan kalau habis misa buka puasanya ke depan. Ke sana. Iya benar. Ya tapi oke lah, di sini ada dengan berbagai fasilitasnya ya, menurut saya kayak ini mau bikin youth center bisa nih. Cuma kalau dari Father sendiri nih ya, memandang sekarang kayak fenomena taman doa, itu kan banyak juga yang dibangun yang di luar sana gitu. Terus ada sekelompok lah yang saya perhatiin, anak-anak mudanya itu salah fokus. Kalau di sini puji Tuhannya tepat sasaran ya, maksudnya benar-benar mereka bertumbuh karena itu gitu. Tapi ada beberapa juga yang
di tempat-tempat tertentu yang bisa dibilang datang ke sana cuma untuk nyari viral atau apa ya bilangnya, ngikutin tren, bisa dibilang kan gitu. Jadi mungkin bertahun-tahun orang Katolik nggak pernah punya something yang bisa banggain, ya kan, buat dipamerin di Instagram gitu. Nah sekarang kan eranya kan seperti itu. Gimana ya, kayak dua sisi mata uang nggak sih, brother, gitu. Maksudnya gimana tuh melihat yang anak-anak OMK yang salah fokus kayak begitulah gitu. Apakah itu menjadi sebenarnya ya nggak ada masalah karena itu pintu gerbang aja gitu loh. Ya, siapa tahu dari situ mereka jadi penasaran, atau ini kayaknya ke depan harus lebih diperhatikan supaya kena maksudnya gitu. Gimana tuh? Memang kalau saya melihat ya, jadi gereja itu juga selalu berusaha untuk menyegarkan diri ya, melihat tanda-tanda zaman gitu. Kita selalu yang namanya itu gereja yang kontekstual ya. Jadi tidak memandang bahwa gereja itu terlalu jauh dengan umatnya. Maka kita berusaha untuk menangkap apa yang menjadi kerinduan umat, apa yang menjadi kebutuhan umat ya, bukan hanya segelintir kelompok, tetapi semua, mulai dari anak-anak sampai yang sudah dewasa dan semua. Lanjut usia itu semua bisa bisa terfasilitasi. Maka kalau di Paroki Bidara Cina sendiri hadirnya taman doa, ruang doa itu juga ingin menjadi bagaimana gereja itu inklusif dengan siapapun. Maka kehadirannya pun juga mencerminkan ya nuansa yang kekinian yang membuat baik mulai anak-anak, orang mudanya, dan juga siapapun itu merasa nyaman ketika mereka itu berada di lingkungan gereja, berada di seputar ruang doa itu. Maka sebenarnya ya tidak jadi soal ya, bahwa kita ingin juga merangkul siapapun, termasuk juga orang muda yang katanya itu sekarang kalau sudah bau-bau rohani itu sudah gimana gitu ya. Saya alergi itu ya, tapi agak-agak gimana gitu ya. Dan ini cara yang juga bisa dibilang efektif ya. Karena ketika orang muda itu ingin yang namanya dihargai, ingin diberi kebebasan, maka kita harus mendengarkan mereka. Orang muda itu butuh tempat yang nyaman, ingin diberi panggung gitu ya. Maka gereja perlu mendengarkan dan juga mempertimbangkan itu. Maka wajah gereja yang perlu dihadirkan juga gereja yang mendengarkan dan juga inklusif, terbuka untuk semua kalangan. Saya nggak kepikiran soal tempat yang nyaman, tapi benar sih, zaman dulu kayaknya Gua Maria identik dengan banyak nyamuk soalnya. Iya benar. Saya nggak kepikiran. Soalnya kemarin ada ceng-cengan lah sama beberapa teman-teman kayak, kan zaman sekarang kalau datang ke Gua Maria lebih banyak foto-fotonya daripada doanya gitu kan, ada bercandaan kayak begitu gitu. Tapi ya dengan tempat nyaman, harapannya sih mereka jadi dari yang 2-3 kali datang foto-foto, adalah sekali doanya gitu ya gitu. Iya benar. Ya kalau soal skeptis mah kayaknya seiring dengan nanti kreativitas itu berkembang, nanti diterjemahkan dalam sebuah zaman sekarang tuh kayak kemarin Ekaristi ini festival, kok saya lupa nama acaranya. Yang Jakarta Eucharist ini Revival itu kan kayak gitu-gitu kan. Maksudnya itu kan gerbang awal biasanya untuk memperkenalkan mereka-mereka yang sebenarnya bukan baru tahu gereja Katolik gitu, tapi tidak benar-benar saya kalau ngomong ngerti kesana kayak saya sih ngerti aja sayanya ya, tapi maksudnya yang belum benar-benar kayak yang aktif gitu. Itu gerbang awalnya ya. Kalau kemarin Romo Yudo bilang masuk lewat pintu, mereka keluar lewat pintu kita gitu ya kan? Kayak gitu. Berarti selama di sini yang paling berkesan itu apa aja selain ruang doa ini ya? Maksudnya ini kan bisa dibilang achievement lah ya. Kan Frater saksi hidup nih. Ini hadir di era Frater ada lagi top di sini lah, bisa dibilang gitu kan. Selain itu ada yang berkesan apa lagi selama tahun orientasi pastoral di sini? Ya, kalau pengalaman menarik ya, waktu saya datang ke sini itu saya itu ditinggal
dalam arti gini. Jadi kedatangan saya ke sini waktu itu para romo, kemudian DPH dan karyawan itu sedang mengadakan ziarah dan rekreasi keluar kota. Iya. Jadi memang saya masih sempat ketemu ya, masih sempat disambut, tapi setelah 1 hari saya di sini baru datang, kemudian saya ditinggal. Maka kesan saya itu seperti menjadi frater paroki. Iya. Karena umat datang itu kan saya belum tahu apa umat datang, ya tetap harus saya layani gitu kan. Maka seolah saya sedang memainkan peran sebagai frater paroki waktu itu gitu. Itu pengalaman yang menurut saya juga menarik ya gitu. Dan pengalaman yang lain yang menarik pasti tentu perjumpaan dengan umat ya. Gitu. Memang kalau di Dekanat Timur di bagian sini itu kan berbeda juga ya, cukup berbeda ketika menghadapi atau demografi umat yang ada di pusat kota gitu ya. Jadi bagaimana keakraban gotong royong dalam arti kerja bersama sinergi itu saya bersyukur masih bisa merasakan ya di sini keterlibatan umat, dinamika umat itu dalam kegiatan apapun itu saya rasakan mulai dari anak-anak, orang muda, bahkan yang lansia pun ini sinerginya luar biasa. Itu membuat saya juga berkesan di paroki ini ya, pengalaman ikatannya masih kuat ya. Iya, ikatannya. Karena kan tantangan hidup di kota itu kan tidak mudah. Iya, kebanyakan individualis ya. Individunya itu juga ini, dan ini beruntungnya di paroki ini kita selalu ayo gereja berjalan bersama, gereja sinodal yang berjalan bersama. Kita itu geraknya sinergi, bukan yang masing-masing, bukan per kelompok, tetapi kita sebagai satu gereja. Itu membuat saya berkesan di paroki ini. Warnanya sama tapi ya, maksudnya saya main ke yang paling ujung mungkin Keramat kali ya. Keramat terus Matraman, habis itu sini kan. Itu emang suasananya 11-12 lah umatnya gitu loh. Saya pernah misa di tiga-tiganya. Saya lihat bubaran misanya kayak kan, kalau mau tahu suasana gereja tuh umatnya kurang lebih gambar kayak gimana kan, lihat bubaran gerejanya kayak gimana kan. Nah itu tuh sewarna tuh saya lihat tuh. Ya Keramat bubarnya udah dari kapan, masih 15 menit masih pada ngobrol di depan gitu kan. Ya itu gereja yang hidupan seperti itu ya. Dan itu yang berkesan ya buat frater ya. Oke. Berarti ya tahun orientasi pastoralnya hari kedua jadi frater paroki. jaga kandang ya. Ya, gak apa-apa, itu menarik. Mungkin ya dari sekian banyak frater yang saya temuin, mungkin ini baru pertama yang frater dari kongregasi ya. Saya sebelumnya kalau di urusan kayak contoh kayak waktu saya di mahasiswa ya, tadi Romo Yudo yang saya sebut itu frater pendamping mahasiswa saya dulu, dari Jesuit ya kan. Kalau itu ada, tapi kalau misalkan untuk kayak di podcast segala macam sih belum ada gitu. Yang frater yang pertama nih. Jadi terima kasih nih buat kesempatan. Iya, beruntung. First timer dan frater pertama juga yang diundang ke podcast. Terima kasih banyak. Mungkin minggu depan bruder pertama juga ada ya kan. Kemarin suster udah ada juga ya. Itu, dan ini frater yang pertama dari SCJ loh guys. Nanti boleh kalau mau tahu lebih banyak tentang kongregasi SCJ itu ada Instagramnya nggak yang mungkin bisa di share? Iya. Kalau teman-teman di sana mau tahu lebih lanjut bagaimana kehidupannya ini cowok-cowok jomblo, cowok jomblo, itu bisa dikulik di Instagram. Itu ada Instagram namanya Dehonian Indonesia, atau juga di Skolastikat SCY. Iya. Nanti ditampilin di sini guys. Dan itu termasuk kalau mau daftar, misalkan ada yang terpanggil mau masuk seminarinya gitu, di situ juga bisa. Bisa langsung di DM aja ke situ. Di DM nanti ya guys ya tuh. Kalau barangkali tertarik hati kudus Yesus ya. Yang pada demen ke adorasi ya kan, terutama yang umurnya masih 25 tahun ke bawah ya kan. Yang umurnya masih panjang gitu ya. Siapa tahu terpanggil bisa cari tahu gitu ke kongregasi SCJ.
Dan ya main-main juga nanti ke sini. Nanti Paroki Bidara Cina, nanti gue tampilin juga ya Instagramnya ya, Paroki Bidara Cina. By the way, Paroki Bidara Cina itu termasuk yang komsosnya paling aktif dari sejak zaman pandemi. Karena ada Padua TV-nya itu. Ya, betul, Padua itu TV. keren sih. Jadi boleh dicek kalau misalkan penasaran kayak yang biasa main ke paroki tertentu di pusat sana gitu. Keren mana sih tempatnya gitu. Mau lihat dulu, ada di Instagram ya. Boleh. Ditampilin kalau nggak salah ya. Ada. Boleh cek dulu kayak apa gitu. Ruang devosi itu jarang banget. Jadi saran gua kunjungin lah sekali paling enggak ya kan. Biar tahu dulu ya kan. Biar ngerti dulu gitu. Gitu. Oke, mungkin untuk episode kali ini sekian dulu ya guys ya. Nanti juga jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube-nya, channel YouTube kita ya kan, Dukinaldo Media. Dan dengerin juga podcastnya sampai habis supaya nggak kehilangan konteksnya. Paling itu aja. Terima kasih Frater buat waktunya. Terima kasih Nanti banyak. kita ketemu lagi lain waktu ya. Siap. Oke, see you next time guys. Bye.